Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Rifai. Saya dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan tema tentang investasi pegadaian syariah. Di dalam topik pembahasan kali ini ada 7 topik pembahasan. Yang pertama ada pengertian pegadaian syariah, yang kedua ada lahirnya pegadaian syariah, yang ketiga lembaga pegadaian konvensional, yang keempat landasan konsep rohen, yang kelima teknik transaksi rohen, yang keenam barang jaminan, dan yang ketujuh operasional pegadaian syariah. Menuju poin yang pertama ada pengertian pegadaian syariah. Menurut bahasa, gadai dalam bahasa Arab disebut rohen. Rohen menurut bahasa adalah jaminan hutang, gadaian, seperti juga dinamai al-habsu, artinya penahanan. Sedangkan menurut syara, artinya yaitu akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu yang mungkin diperoleh bayaran yang sempurna darinya. Jadi dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa rohen adalah menahan barang jaminan pemilik, baik yang bersifat materi atau manfaat tertentu, sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang diterima memperoleh jaminan untuk diambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai tersebut. Apabila pihak yang menggadai tidak dapat membayar hutang tepat pada waktunya. Selanjutnya ada produk-produk pegadaian syariah. Yang pertama ada rohen, yaitu pembiayaan dengan sistem syariah yang dikeluarkan oleh pegadaian syariah dengan proses cepat dan aman penyimpanannya. Yang kedua ada arum, pembiayaan untuk memudahkan pengusaha kecil mendapatkan modal usaha dengan jaminan tertentu. Yang ketiga ada amanah, yaitu pembiayaan untuk memudahkan pembelian kendaraan bermotor dengan pinjaman sesuai syariah untuk karyawan dan pengusaha mikro. Dan yang terakhir ada arum haji, yaitu pembiayaan dengan sistem gadai emas untuk pendaftaran haji. Selanjutnya ada lahirnya pegadaian syariah. Pembentukan pegadaian syariah selain karena tuntutan idealisme juga disebabkan keberhasilan dari lembaga bank seperti PMT, BPR, dan asuransi syariah. Pegadaian mendapat perhatian untuk dibentuk di bawah naungan suatu lembaga tersendiri atas dasar evaluasi dari perkembangan rohen sebagai produk perbankan syariah yang belum begitu baik, karena disebabkan oleh terbatasnya keberadaan komponen pendukung produk rohen seperti sumber daya penafsir, alat untuk penafsir, dan gudang penyimpanan barang jaminan. Bank tidak mampu memfasilitasi keberadaan rohen, tetapi rohen sangat dibutuhkan masyarakat. Melihat realitas tersebut, keberadaan pegadaian syariah tidak bisa ditunda lagi, sehingga pada tahun 2003 didirikanlah pegadaian syariah di Indonesia. Selanjutnya ada pegadaian konvensional. Pegadaian konvensional yaitu lembaga keuangan yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya berupa pembiayaan kredit kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran dana dengan jumlah yang relatif kecil maupun jumlah yang besar atas dasar gadai. Juga sebagai jasa titipan, jasa taksiran. Dalam pegadaian konvensional terjadinya hak gadai atau bisa disebut juga dengan mekanisme gadai. Dalam prakteknya antara lain, yang pertama, perjanjian peminjaman uang atau kredit dengan janji atau pernyataan debitur sanggup menyerahkan benda bergerak miliknya sebagai jaminan gadai. Yang kedua, penyerahan barang gadai atau barang jaminan pada kuasa pegadaian sesuai dengan barang gadai adalah barang bergerak, maka barang itu harus dilepaskan dari kekuasaan debitur atau pembeli gadai. Selanjutnya ada landasan konsep rohen. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 283
yang artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau hutangnya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor atau berdosa. Allah Maha mengampuni apa yang kamu kerjakan. Adapun landasan konsep rohin di Indonesia, landasan dalam operasionalisasi gadai syariah adalah fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25/DSN MUI nomor 3 2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang rohin. Selanjutnya ada fatwa nomor 26 DSN MUI nomor 3 tahun 2002 tentang rohin emas, dan nomor 68 DSN MUI nomor 3 tahun 2008 tentang rohin tasjili. Dalam fatwa DSN menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rohin diperbolehkan dengan suatu ketentuan. Selanjutnya kita menuju ke ketentuan-ketentuan tentang rohin. Yang pertama ada murtahin atau penerima barang. Jadi murtahin ini mempunyai hak untuk menahan barang atau marhun sebagai semua utang rohin atau yang menyerahkan barang dilunasi. Yang kedua marhun, dan manfaatnya tetap menjadi milik rohin. Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rohin, dengan tidak mengurangi nilai marhun, dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan. Yang ketiga ada pemeliharaan dan penyimpanan. Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rohin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rohin. Yang keempat, besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Dan yang terakhir atau kelima yaitu penjualan marhun. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rohin untuk segera melunasi utangnya. Apabila rohin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual atau dieksekusi. Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rohin dan kekurangannya menjadi kewajiban rohin. Selanjutnya teknik transaksi rohin, yaitu ada pemberi utang, terus ada pemberi barang atau peminjam rohin, dan penerima barang atau murtahin. Kita menuju ke nomor 1, pemberi pinjaman menyepakati akad rohin atau rohin tasjili dengan pinjaman. Terus selanjutnya pemberi pinjaman menerima barang atau surat berharga atas barang. Dan yang ketiga, penerima barang akan mengembalikan barang yang dipinjamkan ketika akad selesai. Barang pinjaman dalam rohin yang pertama ada emas. Emas yang digadaikan bisa dalam bentuk emas batangan maupun perhiasan seperti kalung, gelang, dan cincin. Selain perhiasan dalam bentuk emas, perhiasan dalam bentuk berlian juga bisa menjadi barang gadai. Selanjutnya ada sertifikat. Sertifikat ini seperti dokumen berharga juga dapat digadaikan seperti sertifikat tanah dan sertifikat rumah. Yang ketiga ada kendaraan. Kendaraan ini bisa berupa motor atau mobil, menjadi salah satu barang yang dapat dijadikan barang jaminan gadai, disertai dengan STNK atau BPKB. Yang keempat, barang elektronik. Barang elektronik yang berharga seperti televisi, ponsel, kulkas, laptop, komputer, dan kamera dapat menjadi barang jaminan gadai. Selanjutnya operasional pegadaian syariah.
Pegadaian syariah dijalankan atas dua akad transaksi syariah, yaitu yang pertama akad rohin. Rohin yang dimaksudkan ialah menahan harta kepunyaan rohin sebagai suatu jaminan dari pinjaman yang ia terima. Pihak yang menahan atau murtahin mendapatkan jaminan untuk melakukan pengembalian kembali sebagian atau seluruh piutangnya. Yang kedua ada akad ijaroh, yaitu akad peralihan hak kegunaan dari barang dan dari jasa dengan membayar biaya pemeliharaan, tidak adanya peralihan hak milik dari barang gadainya. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.